Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Mungkin satu minggu ini pengalaman hidupmu tidak baik. Tetapi yang mau saya katakan pada pagi hari ini adalah ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita akan merasakan kasih Tuhan serta kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kurasakan kasih Tuhan.
sukacita kami di dalam Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan Allah kita hebat dan besar. Haleluya.
Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah bersama keluarga saudara di rumah masing-masing dengan hati yang penuh ungkapan syukur, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, bahwa seisi rumahmu untuk mencari Tuhan dan menghampiri Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom, apa kabar? Kiranya saudara yang di rumah masing-masing dalam kondisi aman-aman, baik-baik dan luar biasa. Kalaupun hal ini terjadi dalam kehidupan saudara, bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan atas kehidupan saudara, sakit, penyakit dan kesusahan saudara, percayalah di dalam Tuhan ada jalan keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup saat ini memang tidak mudah, yang dialami oleh hampir kebanyakan orang. Tidak hanya segelintir orang saja, bukan hanya saudara saja yang mengalami kesusahan dan beban yang berat, tapi ada banyak orang hari-hari ini mengalami hal yang sama. Hidup terasa berat dan susah, serta tak sedikit hampir putus asa dan bahkan menyerah. Rasa khawatir menguasai hampir setiap hati anak manusia di setiap kota, bahkan sampai ke desa-desa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khawatir itu adalah adanya rasa takut dan gentar terhadap apa yang seseorang alami karena ketidakpastian akan hari esok, sehingga ketidakpastian akan hari esok itu membuat kita mengalami rasa takut yang berlebihan. Ada was-was, ada kecurigaan, ada kegentaran. Kekhawatiran itu menyelimuti hati setiap orang yang tidak tahu dengan pasti hari esok itu akan terjadi seperti apa. Tapi firman Tuhan berkata, saudaraku, Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudaraku, setiap orang yang hidup di muka bumi ini setiap hari akan mengalami kesusahan. Itu konsekuensi daripada dosa. Dengan jerih payahmu, dengan jerih lelahmu, dengan jerih keringatmu, engkau akan mengusahakan tanah. Itu yang Tuhan katakan kepada Adam. Jadi saudaraku, bahwa kesusahan itu akan terjadi kapan saja. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok masih ada kesusahan. Jadi biarkan kesusahan hari ini kita tinggalkan hari ini, kita selesaikan hari ini. Biarlah hari esok ada masa tersendiri. Percayakan bahwa hari esok engkau juga bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya seseorang itu mengalami kebimbangan dan khawatir ketika berdoa dan meminta, tapi takut tidak dijawab oleh Tuhan, takut tidak dikabulkan oleh Tuhan, takut Tuhan itu tidak mau mendengar apa yang kita doakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, teruslah berdoa, hampiri Tuhan
dengan segala kerendahan hatimu, dengan segala penyesalanmu, dengan segala kerendahan hatianmu, bila Tuhan tergerak oleh belas kasihan ketika melihatmu dengan sejujur-jujurnya bahwa engkau butuh Tuhan hari ini dan hari esok. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat oleh sebuah lagu yang ada di Kidung Jemaat yang ditulis oleh Fanny J. Crosby, Kidung Jemaat nomor 26. Dalam kesusahan hidupnya, dia meminta belas kasihan. Dia tidak berani berkata-kata dengan lantang, Tuhan jawab doaku, tapi dia katakan, mampirlah Tuhan. Saudaraku, mari kita sama-sama sebentar merenungkan lagu ini. Mampirlah dengar doaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bait selanjutnya dikatakan, ini saja andalanku, jasa kurbanmu, jasa penebusan Kristus di kayu salib. Hatiku hancur luluh, buatlah sembuh. Mungkin saudara ada yang sedang kecewa, mungkin saudara ada yang hancur hati karena mungkin ditinggalkan oleh orang yang saudara kasih. Katakan dengan jujur kalau sesungguhnya memang engkau sedang hancur hati, dan katakan pada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan buatlah hatiku sembuh. Bait selanjutnya dikatakan, karena sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, di surga, siapa bandingmu? Siapa
dengan Tuhan, kekaguman kepada Tuhan, membuat hidupnya mengalami pemulihan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, panggil nama Yesus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Panggil nama Yesus sampai Yesus berhenti di hadapanmu. Jika pada suatu waktu Yesus bersama dengan para murid di tengah danau dan terjadi badai sakal, sekonyong-konyong badai topan itu mengamuk, mengombang-ambingkan perahunya. Dan Yesus pada waktu di perahu bersama dengan muridnya, dia dikatakan tidur. Dan salah seorang murid berkata, "Guru, tidakkah kau peduli dengan kami? Sebentar lagi kami akan mati." Guru, tolonglah kami. Seperti halnya para murid ketika di tengah badai, dia membangunkan Yesus sampai Yesus benar-benar terbangun. Dia bangkit dan berkata menghardik badai itu dengan satu perkataan, "Tenanglah." Jika kata tenanglah itu di dalam kata yang lain disebut dengan galau. Saudara, tenanglah. Yesus sanggup meredakan badai kehidupan saudara. Katakan, "Tuhan Yesus, dengar doaku. Jangan jalan terus, berhenti di sini." Saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoalah sampai engkau benar-benar berdoa. Mungkin selama ini saudara sudah berdoa pagi, siang, dan malam. Bahkan setiap saat ketika engkau mengalami kesusahan, engkau juga berdoa. Tapi mengapa dalam satu pertanyaan engkau merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doamu? Saya mengingatkan saudara, berdoalah sampai engkau benar-benar berdoa. Jadi bagaimana benar-benar berdoa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sampai Yesus berhenti di hadapanmu. Jangan sampai dia lewat menghampiri orang lain sementara engkau dilewati dan ditinggalkan. Kalau orang lain dia hampiri, pastikan bahwa dia menghampiri hidup saudara. Berdoalah sampai engkau benar-benar berdoa. Kok bisa begitu? Ya, karena banyak orang Kristen sering berdoa tapi masih saja ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa bimbang. Kenapa? Karena belum sungguh-sungguh berdoa. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, orang yang benar-benar berdoa, dia tahu kemampuan Tuhannya yang ia sembah, yang ia panggil sebagai Tuhan, sebagai Allah dalam kehidupannya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Tetaplah berdoa." Kata tetaplah berdoa itu memiliki makna terus meneruslah berdoa. To be continue. Jangan pernah berhenti berdoa. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Jika kau meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan pernah
ragu, hendaklah engkau memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukan bagian saudara dan Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Jika engkau tidak melakukan bagian saudara, Tuhan tidak sanggup untuk mengubah kehidupan saudara sebatas saudara bersedia untuk setia dan taat. Apa yang menjadi bagian saudara, lakukan. Jangan pernah meminta melakukan sesuatu dalam hidup saudara sementara saudara hanya diam saja. Saudaraku, selama hampir 2 tahun lebih dalam kehidupan kami, selama masa pandemi 1 tahun 6 bulan, ada banyak orang mengeluh tentang bagaimana dia harus bekerja untuk menafkahi kehidupan keluarganya, untuk memberi makan istri dan anak-anaknya. Bagaimana bekerja itu sulit, bagaimana bekerja itu tidak mendapatkan hasil. Bukan hanya dialami oleh orang yang di luar sana, orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun juga mengalami hal yang sama. Kesusahan demi kesusahan. Tapi puji Tuhan, saudara, ketika kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, kita melakukan bagian kita apa yang Tuhan mau untuk menjadi bagian dalam visi kerajaan Allah di kota kita, bagi umat Tuhan. Saudara, mungkin kita akan berpikir kalau kita bisnis, berdagang, jualan dengan menyetok barang, dan barang itu sulit untuk dijual, dan barang itu hanya mengendap, terdiam saja di rumah atau di gudang, sehingga boleh dikatakan itu adalah barang yang sudah mati. 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 7 bulan jualan online juga tidak bisa. Bisa pun bisa, tapi bisa 1 bulan hanya laku 1. Bayangkan saudara, setiap hari harus hidup, setiap hari harus makan. Tapi kalau kita bekerja hanya dapat 1 keuntungan 1 bulan 1 kali laku, selama 39 hari tidak bisa makan. Bukankah itu akan terjadi jika kita berpikir bahwa kalau kita mengandalkan hasil jualan kita, hasil pekerjaan kita, kita akan mati kelaparan, saudara. Tapi Tuhan itu dahsyat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lakukan, dan apa yang tidak kita pernah bayangkan, saudaraku, Tuhan kirim seorang hamba Tuhan. Tuhan memakai seorang hamba Tuhan, ya. Kalau barang dagangan kita itu terjual tanpa kita harus jualan, Tuhan menolong sampai segitunya. Kalau kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Seperti halnya Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika kita berkata bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik, kita tidak memerlukan apa-apa. Kenapa? Karena kita dicukupi oleh Tuhan. Walaupun faktanya memang rasa getir itu, ya, ketar-ketir, deg-degan, ngeri-ngeri sedap, ya kan? Kenapa? Karena ketika kita melihat dompet kita kosong karena uang sementara beras sudah habis, besok mau makan apa? Sementara kalau kita bekerja hari ini tidak bisa menghasilkan uang hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Berdoalah sampai engkau benar-benar berdoa. Berdoalah sampai Tuhan menjawab doamu. Jangan bimbang. Hampiri Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
mendekatlah kepada Allah sampai benar-benar dekat. Mendekatlah kepada Allah sampai engkau benar-benar dekat dengan Allah, dengan Tuhanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, fakta membuktikan bahwa orang yang mendapatkan perhatian utama, perhatian khusus, perhatian yang akan dicurahkan itu pertama-tama itu akan diberikan kepada orang terdekat, bukan orang jauh. Saudaraku, jika saudara dikasih pilihan, ada tetangga saudara yang membutuhkan makan, sementara istri dan anak saudara juga butuh makan. Ketika saudara punya logistik, saudara akan memberi makan yang mana dulu? Saudara mau mengorbankan istri dan anak saudara untuk memberi makan tetangga saudara, atau saudara memberi makan terlebih dulu istri dan anak saudara, baru kemudian tetangga? Atau engkau bisa berbagi setengah-setengah? Jadi artinya kita bisa makan hanya setengah kenyang demi kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tadinya bisa makan kenyang, kalau tetangga kita tidak bisa makan kenyang, bahkan sampai tidak bisa makan, ya, berbagilah sampai orang yang ada di dekat saudara juga merasakan hal yang menyenangkan dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mendekatlah kepada Allah sampai engkau benar-benar dekat. Datanglah, dekati dan hampiri Allah di mana saja engkau berada. Saudaraku, Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Adakah di antara saudara yang merasa sudah hidupnya benar? Adakah di antara saudara yang merasa bahwa hidupnya sudah bersih, suci, akhir, dan sehingga engkau bisa menyombongkan dirimu untuk menghadap Tuhan? Tapi pertanyaannya, ketika engkau menghadap Tuhan, apa kata Tuhan terhadap hidupmu? Di sini dikatakan, tahirkanlah tanganmu, bersihkanlah tanganmu, buatlah tanganmu untuk melakukan kebaikan untuk banyak orang. Hai kamu orang yang berdosa, yang butuh Tuhan, datang hampiri Tuhan supaya Tuhan membersihkan, memulihkan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kenapa ada rasa takut? Kenapa ada rasa khawatir? Kenapa ada kegelisahan? Karena bimbang, hati kita bercabang. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita sudah mendua hati. Jernihkanlah hatimu, jangan bimbang. Tetaplah setia untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Penuhilah hatimu hanya dengan Allah saja. Itu makna daripada mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Menghampiri Allah, hampirilah Dia, maka Ia akan menghampiri dirimu. Itu artinya fokus pikiran kita, hati kita hanya diisi dengan Allah saja. Sehingga ketika Allah mengisi pikiran dan hati kita, kekhawatiran, rasa takut, kecemasan itu menyingkir. Penuhi hatimu dengan Allah saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau mengingat penyanyi yang bernama Bimbo, dia menyanyikan lagu tentang Tuhan. Dia mengekspresikan seperti dalam Yakobus
4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepada. Hampiri Tuhan maka ia akan menghampiri dirimu. Dan Bimo juga mengatakan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh, dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku mengucap dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dosa bertahan. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku mengucap dengan segala doa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin itulah aku yang ada di luar sana, bukan lagu yang ada di dalam gereja, tapi ini satu nada. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hampirilah Allah, maka ia akan menghampiri dirimu. Jika kau menjauh dari Allah, terpaksa Allah sulit untuk menghampiri dirimu. Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, seperti kata Bimo, Tuhan itu tempat aku berteduh, di mana aku berkeluh kesah, bukan sambat yang negatif, tapi berkeluh kesah, mencurahkan isi hati, curhat kepada Tuhan dengan segala peluh, sampai tetesan air mata, mungkin sampai kehabisan kata-kata. Aku hanya dapat diam saja dan meneteskan air mata. Datanglah kepada Tuhan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa ketika engkau berdoa, engkau bersyukur bahwa engkau telah menerimanya dengan iman. Apa yang engkau doakan, Tuhan menjawab dan memberikan apa yang engkau butuhkan. Serahkan Tuhan yang bertindak beracara dalam kehidupan saudara. Belas kasihan Tuhan itu turun saat kita sujud menyembah. Kita senada dengan Bimo bahwa di hadapan tata Tuhan
tempat kita memuja dan menyembah Dia, kita berdoa kepada Dia apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Mungkin engkau sedang dalam kondisi sakit, mungkin engkau mengalami ketakutan karena mata dan telingamu mendengar kabar dan berita bahwa di sekitar kita banyak yang mati karena sakit penyakit. Di sekitar banyak orang mengalami kesusahan karena bekerja tidak menghasilkan apa-apa dan tidak bisa makan kenyang. Mungkin saudara hatimu hancur ketika engkau ditinggalkan oleh orang yang saudara kasih. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan memenuhkanmu, menghiburkanmu, memberikan sukacita, damai sejahtera. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hal berikutnya berserah kepada Yesus. Ketika engkau berkata Tuhan mampir, engkau tidak berani lagi berkata Tuhan dengan lantang, sehingga engkau mewakili seperti nyanyian mampirlah dengan doaku. Hal berikutnya saudara berserah kepada Yesus. Berserah sampai engkau benar-benar berserah dan menyerah. Orang yang berserah itu berani mengandalkan kemampuan Tuhan untuk menolongnya. Dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong dan menyelesaikan segala pergumulannya. Sehingga Petrus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu itu sanggup untuk menolong hidupmu. Serahkan segala kekhawatiranmu, berserah kepada Yesus. Karena orang yang berserah hidupnya ditolong, diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Karena engkau sudah melakukan maksimal, engkau sudah melakukan usaha yang maksimal. Tuhan, waktunya engkau bertindak atas hidup. Sudah.
senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Dan dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu jatuh tergeletak. Saudaraku yang dikasih, serahkan beban hidupmu kepada Tuhan. Serahkan sakit penyakitmu dijamah oleh Tuhan. Jika engkau percaya, nama Yesus berkuasa, darah Yesus menyucikan, mengampuni segala dosa. Dia berkata dalam firman-Nya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jika engkau percaya, terjadilah sesuai dengan iman saudara. Dalam berkat nama Yesus, jadilah tahir, jadilah sehat. Serahkan semuanya kepada Yesus. Bawa pergumulanmu kepada Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa berkata lain bahwa setiap menit, setiap jam kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita meminta selalu pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam.
berkat yang melimpah-limpah, artinya berkat yang mencukupi kebutuhan kehidupan saudara. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan penuhkan, cukupkan. Seperti halnya Yabes berani berseru kepada Allahnya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap jam, setiap waktu kita memang butuh Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Datang dan hampiri Tuhan sehingga Dia memberkati, menjamah, mendatangi kehidupan saudara. Penuhi hati saudara dengan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Maka kegelapan itu akan menyingkir karena terang Tuhan beserta dengan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi di setiap perkumpulan saudara, berserulah kepada Tuhan, tak pernah jemu-jemu. Jangan pernah engkau lelah dan bosan sampai Tuhan turun tangan menjawab doa saudara. Seperti halnya Mazmur mengatakan pasal 86 ayat yang ke-6, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Mazmur 28 ayat yang kedua. Meminta Tuhan membuka telinganya, untuk memasang telinganya untuk dengar keluhan kita. Kalau orang lain Tuhan tolong, jangan kau lewati hidupku. Katakan itu kepada Tuhan. Kalaupun orang lain engkau sudah tolong, kau selamatkan, janganlah engkau lewatkan hidupku. Engkau penuhkan hidupku dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu. Saudaramu, yakinlah dengan doamu hari ini masih ada mukjizat. Mukjizat itu masih ada di sepanjang hari ini jika engkau percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau berdoa untuk saudara yang ada di rumah masing-masing, terkhusus untuk saudara yang sedang bergumul dengan kondisi tubuh yang lemah, lemas dan sakit. Angkat tanganmu dan yakinlah bahwa doamu didengar, dijawab Tuhan. Sampai Tuhan turun tangan menjamah hidupmu, menjamah tubuhmu, menyembuhkan sakit penyakitmu. Dalam berkat nama Yesus, kami membawa nama-nama ini ke hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, berdoa untuk Bu Wiwit dan Glory, berdoa untuk Unggul dan Jatuh, berdoa untuk Rian dan keluarganya, berdoa untuk Bu Cipto, berdoa untuk Popo Ana, berdoa untuk Ama Suju, berdoa untuk istriku, berdoa untuk Hisria, berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Bu Daryo, berdoa untuk Bu Giarto, berdoa untuk Om Lukas, berdoa untuk Bu Sumiati, berdoa untuk Bu Trisno. Engkau menjamah, memberikan kekuatan kesehatan dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya Allahmu sudah mati di salib untuk menggantikan dosa, hukuman dosa-dosamu, dan Ia berkata dalam firman-Nya, oleh bilur-bilurnya jadilah kamu sembuh. Amin. Dalam nama Yesus, Yesus. tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagimu yang percaya kepada kuasa Tuhan. Yes. Juga kami membawa keluarga Pak Sasongko, keluarga Pak Selamat, Pak Kuncoro, keluarga Pak Bambang,
keluarga Pak Raswono, keluarga Hermin, keluarga Doni, keluarga Pak Stephen yang ada di pimpinan, keluarga Dimas dan keluarga Pak Victor. Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga ini, akan memelihara, memproteksi keluarga-keluarga ini, akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sudah sediakan. Apa yang tidak pernah kita lakukan, Tuhan akan lakukan. Untuk saudara, dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk yang berulang tahun, Yeskel Wijaya yang di rumah Halus Shalom, Yeskel, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Jika Tuhan memakai hidupmu, tetaplah setia menjadi anak yang dipakai Tuhan di masa depan. Dalam nama Yesus, berkati orang tuanya Doni dan Nora, dalam nama Yesus. Berdoa untuk yang berulang tahun, Bugiarto tanggal 16. Dalam berkat nama Yesus, berkati Bugiarto yang ada di rumah, jamah fisik tubuhnya, pulihkan, sehatkan dalam berkat nama Yesus. Jagai, proteksi, Tuhan pelihara. Berkati hidupnya di masa tuanya bersanding dengan Bugiarto. Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati tokonya, Tuhan memberkati servisnya, toko bengkelnya. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam nama Yesus, saudara berdoa juga untuk Johannes Gea yang bekerja pelayanan publik. Berdoa untuk Pak Suci, berdoa untuk David, berdoa untuk Ike, berdoa untuk Tioma, berdoa untuk Minda yang ada di Gubang, Tioma yang ada di Lampung, juga berdoa untuk Ciayu, tetap sukacita dan diberkati Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kami menyerahkan satu persatu seluruh umat Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga Kau beracara menjamah melawan satu persatu umat-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil, bahwa Tuhan memproteksi kehidupan umat, menjauhkan dari sakit penyakit. Kami batasi, kami bentengi dalam nama Yesus, bahwa Tuhan menjaga kehidupan saudara hari ini dan hari esok. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala